Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama saya Uten Sutedi dalam Desa TV bersama narasumber para kepala desa. Kali ini kebetulan saya berada di Desa Sodong, ya, Desa Sodong di Tigaraksa, Kabupaten Tangerang, bersama Kepala Desa Sodong, Bapak Doni Bangbang. Ya. Selamat pagi Pak Doni Bangbang. Pagi. Nah, harus terus pagi terus biar semangat terus. Nah, ini kalau lihat Kang Doni semangat ya, maksud saya bukannya semangat ya, cerah terus gitu, apa smile, gembira. Ya ketularan Pak Uten lah ini. Jadi ini Doni Bangbang ini namanya kayak Bangbang kayak bukan orang Sunda ya? enggak, kebetulan orang tua saya juga kepala desa Sodong tuh dulu. Oh. Iya, itu senengnya golek Pak. Oh. Wayang golek nih. Oke. Sesuai dengan apa muatan Pak Uten juga kan kearifan lokal nih senengnya. Kearifan lokal Sunda juga kan golek, wayang golek. Jadi ada namanya Bambang Swatama kalau nggak salah gitu. Di figur golek itu. Jadi ketika saya baca kamus nama-nama Bambang itu ternyata pendekar dari desa. Doni itu ya ke Italian lah, mungkin senang juga bapak saya Itali. Kalau Itali nanti jatuhnya ke mafioso itu. Jadi Doni Bambang Priangga, ujungnya ada priangganya. Priangga itu harapannya supaya selalu priangan, orang Sunda kan harus priangan. Jadi priangga gitu. Ini Kang Doni ya, saya panggil Kang Doni aja. Siap. Kalau saya perhatikan dibandingkan dengan kades-kades lain nih, Kang Doni ini relatif paling muda ini. Umur berapa sekarang? Dulu ya masuk golongan yang muda lah dulu untuk periode pertama. Kepala desa yang paling muda. Golongan yang muda lah gitu di Kabupaten Tangerang. Itu dulu kan 2013. Saya pertama kali jadi kepala desa. Usianya kurang lebih 31. Wah, gitu. muda sekali itu. Ya, terus 2019 saya meminta mandat lagi kepada masyarakat Desa Sodong. Ya dipercaya lagi. Itu di periode kedua dan sekarang sudah berjalan 5 tahun kurang lebih ya. Itu usia saya 42 sekarang Pak. Aturan sekarang masih bisa ke 3 periode? Bisa. Masih bisa? Iya, karena ada apa namanya di situ di kalau nggak salah pasal 118 ya. Di Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024. Jadi untuk yang 2 periode, 1 dan 2 periode itu bisa menjalankan 1 kali lagi. 1 kali lagi, ya. Iya, nanti lebih lengkap dan utuhnya itu kita harus baca lagi tuh pasal 118 kalau nggak salah. Ya. Kaitan bisa. Masih muda dan smart, jadi peluangnya masih cukup panjang, Kang Doni. Ya. Saya lihat juga prestasinya kalau saya lihat CV-nya itu lumayan luar biasa gitu. Ya mudah-mudahan lah Pak, karena prinsip dasarnya saya kan yang penting bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi orang lain. Khairun nas li'angfu. Itu motifnya dulu? Iya. Oke. Gitu. Jadi kepala desa itu dulu? Betul. Jadi walaupun nggak jadi kepala desa, jadi apapun, yang penting kita bisa berbuat baik, bermanfaat bagi orang lain. Apalagi sudah punya posisi. Apalagi sudah punya yang namanya posisi kepala desa yang kita benar-benar manfaatkan. Jadi lebih eskalatif lagi ya. Betul. Iya. Nah, ngomong-ngomong, saya lihat sih di Desa Sodong ini cukup banyak yang sudah dilakukan Kang Doni ya, gitu. Apa sih yang menjadi unggulan Kang Doni? Yang saya lihat kemarin di medsos itu ada edu wisata. Oh iya. Jadi agar bisa ditangkap secara urut dan runut ya. Sebelum saya membahas tentang eduwisata agrobisnis yang menjadi program unggulan Desa Sodong, dan juga ada wisata religi di Desa Sodong. Jadi terlebih dahulu
wisata religi. Iya, wisata religi karena Sodong ini miniaturnya Indonesia, beragam beragamanya, ada beragam, dibuktikan ada tempat ibadah di Desa Sodong. Yang pertama ya masjid, masjid di mana-mana, masjid banyak, kita ada 9 masjid di Desa Sodong, termasuk Masjid Al Amjad juga masuk wilayah Desa Sodong. Kemudian ada kelenteng. Di mana itu? Di depan kantor desa, itu milik umat Konghucu. Nah, terus juga di sana di sebelah barat ada Pura Parahyangan, miliknya umat Hindu. Nah, di sebelah Pura di sana ada wihara. Nah, itu milik umat Buddha. Jadi mayoritas umat Muslim. Sisanya tuh sekitar, mungkin bukan hanya jadi objek wisata religi, tapi juga menjadi desa percontohan kerukunan kali ya. Nah itu kadang sering ada, saat itu ada dari mahasiswa dari Untirta, dia punya program pertukaran mahasiswa. Jadi mahasiswa Untirta ke luar Jawa, dari luar Jawa ke Untirta dan dibawa ke sini tentang melihat kerukunan di Desa Sodong. Kok di lokasi yang sangat kecil ini bisa masyarakatnya bisa rukun gitu, walaupun berbeda-beda agama. Konsep Bang Doni apa untuk satu membangun kerukunan tadi? Betul. Kedua untuk menjadikan objek wisata religi itu apa konsepnya? Jadi kita punya tagline kalau kan namanya Desa Emas. Apa? Desa Emas. Ini sebuah gagasan atau konsepsi yang bisa digunakan untuk menggambarkan sebuah masyarakat yang bermartabat, mandiri dan sejahtera. Jadi untuk menuju Desa Emas ini tagline kita ya, Desa Emas. Kalau filosofinya kan untuk mencari emas itu, mendapat emas itu kan harus menggali ke tanah yang paling dalam kan, akhirnya menemukan benda emas itu. Terus setelah itu mentahan emas itu harus dipantek-pantek, ditempa, dibakar sehingga jadi nilainya luar biasa. Itu, tapi secara akronim itu emas itu entrepreneur, mandiri, aman, sejahtera, singkatannya. Jadi untuk mencapai, betul. Desa Emas. Jadi untuk menuju Desa Emas ini ada 5 pintu gerbangnya. Untuk masuk ke Desa Emas ini. Gerbang pertama itu sesuai dengan kearifan lokal kita, bahasa kita itu dengan bahasa Sunda, namanya Gera Anter. Ya, saya pernah dengar Pak Bupati dulu pernah mewawancarankan desa bahasa Sunda itu dikembangkan di sini. Oh iya, betul. Iya, betul. Termasuk di sini ya, Pak. Iya. Jadi pertama pintu gerbangnya Gera Anter, Pak. Gera Anter. Gera Angker. Anter. Gera Anter. Gera Anter, gerakan bina karakter sebetulnya. Jadi kalau bahasa aslinya kan antar. Segera diantar. Segera diantar. Kalau bahasa nasionalnya ya, bahasa Indonesianya. Kalau kita Gera Anter. Gerakan bina karakter sebetulnya mah gitu. Jadi tahapan paling utama kami meyakini untuk membangun desa, membangun bangsa itu tahapan utamanya harus membangun karakternya. Caranya gimana itu? Karakter building. Nah, kita misalkan kegiatan di sini juga setiap Jumat ada khusus perangkat dan lembaga-lembaga desa hari Jumat ya, ada namanya morning briefing, Pak. Morning briefing. Briefing pagi. Ya, arahan pagi itu kita setiap pagi itu ada gratis makan bersama, sarapan bareng. Siapa saja di situ? Ada lembaga-lembaga kita, misalkan RT, RW, kemudian kader yang memang siap tuh hari itu. Terus ada perangkat desa otomatis, BPD, LPM, jadi jalin komunikasi. Nanti konsepnya juga itu setelah sarapan nih kita kumpul melingkar membaca visi misi, wajib itu visi misi dibaca. Nanti siapa yang membacakannya diikuti bersama. Misalkan visi Desa Sodong, diikuti bersama.
Mewujudkan desa Sodong yang bermartabat, mandiri dan sejahtera. Nah, begitu terus ke misi dan ke 6 program unggulan desa Sodong. Nah, itu di setiap Jumat di apa namanya diulang dibaca seperti orang muslim. Nah, itu kan kita nyontok melakukan sholat lah gitu. Kenapa harus dibaca sehari 5 kali? Kan artinya supaya jadi habit kita, jadi kebiasaan, refleks kita gitu. Dan akhirnya menjadi tindakan. Jadi tindakan. Ini penting bagi saya. Itu yang pertama, bina karakter di situ. Nah, ini saya juga terinspirasi. Jadi gerak anter ya? Gerak anter, Pak. Nah, karena ada ada gini juga, British Rule the Waves. Itu sebuah pernyataan yang ditetapkan oleh Inggris, Angkatan Laut Inggris, bahwa Inggris itu dia nenamin kata-kata itu mengatur samudra gitu, yang mengatur gelombang samudra. Kata-kata itu begitu begitu tertanam di pikiran, armada laut terkuat di dunia. Sehingga armada dan terbukti Inggris bisa terkuat di dunia dan sampai hari ini bahasa Inggris itu menjadi bahasa dunia. Gara-gara itu aja kata-kata itu, Inggris lah yang menguasai gelombang samudra gitu. Nah, harapan kita begitu, Pak. Jadi sudah tertanam, Sodong harus martabat, Sodong harus mandiri, Sodong harus sejahtera. Setiap Jumat, kalau bisa mah sehari sekali gitu. Cuma kan kita itu hanya semula saja. Keduanya, pintu gerbang keduanya bina saudara. Bina saudara. Atau gerak bisa disebutnya. Gera bisa. Setelah gerak anter, kita gera bisa. Pintu gerbangnya. Gerakan bina saudara. Gerakan bina saudara ini bentuk langkah nyatanya nih, kita memperkuat budaya lokal kita. Kan di kita ini ada tahlilan, Pak, kalau ada yang meninggal tuh. Tradisi kita. Tradisi Islami yang memang bagus untuk kholus surur juga kan. Leluhur kita kan gitu. Juga itu bagus, Pak. Dan budaya Islami juga kan gitu. Jadi ketika ada saudara kita yang meninggal, yang warga Sodong, siapapun itu yang berdomisili di Sodong, baik kaya maupun miskin, apalagi miskin kan gitu, itu kita ada relawan. Setiap misalkan kita dibagi 3 jaro nih, 3 jaro kan, ada jaro 1, 2, 3, atau yang meninggal jaro 3 lah, misalkan warga jaro 3. Nah, itu diumumkan lewat grup PA-nya di jaro. Relawan itu dibentuk oleh desa. Kita kan ada core wheel jaronya, terus ada korwil umumnya, koordinator umumnya, dan ketua RT-nya itu ketua pelaksananya, didampingi sama relawan tuh RT. Nanti diumumin sama jaro, ini di RW ini, RT ini ada yang meninggal. Nama tersebut innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu nanti secara serentak automatically ngeling kan, itu ada relawan yang artinya bukan kita ngajarin minta-minta ya, cuma untuk mengajarkan kepedulian. Kepedulian. Biar masyarakat, karena memang ini udah budaya turun temurun. Yang dilakukan relawan apa aja tuh? Pintu ke pintu di tiap RT untuk bahasanya untuk uang sholawat. Uang sholawat. Nah, nanti 6 hari di malam ke-6 kita bareng-bareng, saya Kades beserta perangkat desa dan kejaruan di situ ya, RT RW-nya itu sama-sama ikut tahlil sambil menyerahkan di hari ke-6 itu. Iya, uang gerak bisa atau uang kerohiman ini ya sesuai dengan pendapatan itu. Misalkan dapatnya 3 juta ya dapatnya 3 juta saat itu. Kalau ada dibagi 2 ya paling dibagi 2 gitu. Kalau minggu yang itu. Ini sudah berjalan 6 tahun, Pak. Kita alhamdulillah. Gerak bisa. Terus yang lain? Kemudian sebenarnya banyak juga gerak bisa kita. Ada bank sampah juga gitu ya. Itu yang paling poinnya. Yang ketiganya gerak bagi. Gerak bagi. Setelah gerak udah bisa, gerak bagi gitu kan. Gerakan bina sinergi. Gerakan bina sinergi. Iya, jadi desa Sodong ini sangat menyadari
tidak mungkin bisa bekerja sendiri, maka harus ada kerjasama yang baik dan solid di antara khususnya misalkan pemerintah kerjasama dengan pihak swasta dan masyarakat. 3 pilar itu yang penting. Pemerintahan desa menciptakan kondisi yang aman, yang nyaman ketika orang berada di desa Sodong, menciptakan kondisi iklim politik yang stabil kan gitu, biar investor juga pada masuk senang kan gitu. Nah terus pihak swastanya ya otomatis menciptakan lapangan pekerjaan. Artinya ada pendapatan di situ bagi desa, bagi masyarakatnya. Contoh favoritnya apa? Ya artinya kita kan pemerintahan desa nih. Menciptakan kondisi yang aman nih bagi para pengusaha kita, bagi para usaha-usaha kita, stabilitas politik lah gitu, supaya nggak carut marut, kondusif, sehingga orang-orang yang punya niatan usaha di Sodong itu merasa aman. Gitu. Ketika mereka aman usaha, berarti kan ya lancar usahanya. Nah, sehingga banyaknya yang berminat berinvestasi di Sodong. Ini akan membuka lapangan pekerjaan, setidaknya itu pendapatan yang terjadi. Dan itu efeknya terasa ya? Terasa gitu. Oh enak nih di Sodong kan gitu. Terjamin, nggak ada pungutan liar dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, masyarakatnya itu sendiri memiliki interaksi yang positif, gitu. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, pintu gerbang keempatnya yaitu Gerabina, Gerakan Bina Dana. Gerabina. Jadi uang yang kita dapat, uang desa yang kita yang harus kita kelola dengan baik, tepat waktu, tepat guna dan tepat sasaran. Nah, jadi ada peningkatan tentang pengelolaan keuangan desa. Ini penting sekali, Pak. Gerakan Bina Dana ini, khususnya bagi perangkat desa yang menjadi pengguna atau pelaksana kegiatan anggaran ini. Penting sekali. Maka yang terjadi saat-saat kawan-kawan kita ini yang penyelewengan dana dan sebagainya, maka mungkin bisa jadi kurang bina dananya ini. Artinya kalau kita bicara pengelolaan keuangan desa, kita harus fondasinya kepada undang-undang desa, terus turunan undang-undangnya itu, peraturannya itu Permendagri nomor 20 tahun 18 gitu. Ada pelatihannya untuk itu. Kadang di saat briefing morning juga kadang-kadang kita buka lagi tuh bedah peraturan gitu. Misalkan Perbup nomor 5 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan desa. Jadi ada saat-saat itu kita manfaatkan. Dan sampai hari ini dirasakan lancar ya? Ya mudah-mudahan lah Pak. Walaupun belum sempurna lah gitu. Cuma kita emang ingin terus memperbaiki setiap harinya akan lebih baik. Dan kemarin juga hasil dari kerjasama bersama dari rekan-rekan perangkat desa, lembaga desa, kita kan dapat Desa Award dalam pengelolaan keuangan desa dari DPMPD itu kemarin. Iya. Tahun 2024 kemarin. Juga sekaligus dapat 2 penghargaan tuh. Itu Desa Award tentang eduwisata kita. Ya, inovasi wisata. Wisata masuk di terakhir. Itu masuknya ke pintu gerbang yang Gerapanggulan. Terakhir tuh. Kelima berarti ya? Iya. Gerapanggulan. Gerakan Bina Produk Unggulan. Bina Produk Unggulan. One Village, One Product. Satu desa. One Village, One Product. Jadi OPOP itu ya, One Person, One Product. Satu orang harus memiliki satu skill yang unggul gitu. Satu kampung, satu. Iya. Desa juga minimal 1 unggulan. Kita ada 2 unggulan. Karena lihat dari potensi yang ada gitu ya. Itu apa? Satu, eduwisata agrobisnis Desa Mas Sodong. Yang kedua, di situ ada apa nanti aja? Bisa lihat lah, Pak Uten. Boleh ntar kita lihat. Kemarin juga Menteri Desa datang ke kita, ya, tentang lebih kepada edukasi bagaimana caranya bertani dengan baik lah, secara kan ada hidroponik dan
secara konvensional. Dekat dari sini ya? Ya lumayan dekat sini. Nanti mungkin tanggal 13 besok juga kita dapat plot ini tinjauan dari Bu Intan ya, Ibu Wakil ya, tentang ketahanan pangan gitu. Nah, jadi kedua umurannya apa? Wisata religi. Religi tadi ya. Gitu. Jadi biasanya kita tuh kalau misalkan ada orang yang mau kunjungan ke kita siapin odong-odong. Masih sewa nih Pak Uten, kita masih sewa. Dulu kita pengennya sih punya sendiri tuh mobil pariwisata itu kayak nanti namanya? di tempat itu tamu-tamu wisatawan ke wisata religi itu dapat informasi atau dapat apa saja? Tentu ini kan kita lebih ke edukasi ya. Edu wisata kan gitu. Jadi edukasi tentang wisata. Oleh-olehnya adalah pendidikan tentang tempat kami. Pertama kita akan bawa ke Masjid Agung Al-Amjad. Kita siapkan guide-nya ya, pemandu. Nah di situ nanti tentang bagaimana ini Masjid Agung Al-Amjad berdiri, sejarahnya seperti apa. Ini miliknya, kewenangannya Kabupaten Tangerang gitu kan. Tapi ada di wilayah Desa Sodong. Lanjut ke spot yang kedua itu ke Kelenteng. Ini kok bisa ada di sini kelenteng gitu? Apakah di sini ada banyak umatnya atau gimana? Nanti di situ ada edukasinya. Bahkan di situ ada pengobatan tentang tabib, khusus pengobatan kan bisa tuh. Kayak pengobatan Cina gitu. Gitu. Tabib gitu ya. Karena didatangin sama umatnya di situ tuh. Ini kalau saya lihat begitu Desa Sodong ini sudah layak disebut desa wisata ya secara umum. Cuma memang terus terang ini belum masuk kepada usaha, Pak. Pendapatan hasil usaha kita belum dibumdesisasikan. PAD desa dari situ belum ada. Belum. Nah, tapi kita targetnya harus 2 tahun ke depan ini harus maksimal udah masuk gitu. Karena sekarang lagi bahasanya promosi lah. Kita proses promosi. Dan juga penyempurnaan lokasi juga. Dan kita juga kan harus banyak kerjasama dengan pihak lain, tidak mengandalkan APBD saja. Mungkin CSR. Kemarin kita dapat alhamdulillah dari CSR PLN. Perusahaan banyak di sini ya. Ya makanya itu tadi yang bina sinergi itu penting itu. Biar mereka percaya. Ini dilaksanakan. Emang sudah ada tempatnya. Ya tinggal bahasanya kita ini punya potensi sekaligus punya masalah tetapi punya nggak ada anggaran, kurang anggaran gitu. Kan sebetulnya desa-desa yang memiliki potensi seperti itu kan banyak ya. Betul. Banyak, tapi Kang Doni memanfaatkan itu dengan sangat entrepreneurship saya lihat sih ya. Dengan semangat itu sehingga menjadi aset atau menjadi objek yang menarik. Dari mana pemikiran itu ada? Di awal gini Pak, jadi kan perencanaan awal di desa itu dalam melaksanakan pembangunan kan diawali dengan perencanaan pembangunan jangka menengah itu kita ada kajian keadaan desa saat itu. Mapping dulu. Iya, nama di ranah musdus itu setiap dusun itu kan kita kumpulkan tuh apa sih ini masalahnya kan gitu. Ya secara umum kan masalahnya sama tuh desa tuh kan, tetapi ada masalah khusus dan ada potensi khusus juga. Di Sodong berbeda dengan desa yang lain kan gitu. Sodong ini banyak keturunan Tionghoa Pak, gitu. Karena bahkan di sini ada BPD-nya dari Chinese juga, terus RT RW-nya Chinese gitu. Artinya ini potensi nih gitu. Tapi lebih kepada edukasi. Nah kalau potensi ekonominya di mana? Ini dalam hal pertanian. Iya, pertanian terpadu. Di situ ada tempat kita ada kambingnya, ada sapinya. Nah, nanti tahun ini di ketahanan pangan kita ingin ikan juga nila. Nah, harapan kita nanti di ketahanan pangan kita di eduwisata ini bisa juga menjadi pemasok lewat BUMDes nantinya yang mengolahnya untuk memberikan suplai bahan mentah
kepada pengelola makanan gratis itu, bergizi gratis. Oh, dari situ nanti. Nah, jadi termasuk daging. Nah, itu kan kita ada sayur mayur. Terus ada timun, ada cabai gitu. Kita kekuatannya berapa? Ada berapa luas sih, berapa hektar? Totalnya 6 hektar. 6 hektar. Ya. Cuma lebih yang 4 hektar lebih maksimal, apa namanya? Yang dimaksimalkan yang 4 hektar itu. Iya. 2 hektarnya masih belum terkelola dengan baik tuh. Iya. Terus jadi juga ada ternak sapi, kambing, ayam juga? belum. Bebek. Kan? Iya, bebek Telurnya ada. kan? Iya. Iya. Terus ada juga kita kelompok wanita tani, itu KWT. Nah, itu ada hidroponiknya. Ya, ada apiari yang sederhana, tempat burung yang tapi lumayan lah, ukuran 5x7. Itu kadang-kadang anak kecil kan suka, anak TK, anak PAUD datang ke situ. Kita siapin tuh ada apiari, kalau masuk ke situ lumayan goceng gitu kan, sambil kasih pakan burung kan gitu. Oke, Kang Doni, kan ini udah masuk ke periode kedua ya, kita lagi ketiga. Sebenarnya tujuan akhir atau target Kang Doni membangun desa ini apa? Ya, kembali ke tadi, prinsip saya itu sebaik-baiknya manusia itu bermanfaat bagi orang lain. Ketika saya diposisikan dimanapun, yang penting saya tujuannya untuk bermanfaat gitu. Maka saat ini saya terus belajar aja, Pak Uten. Saya senang baca ini. Ya, saya ikut. Lemari saya tuh di rumah buku semua. Alhamdulillah. Ya, saya senang baca. Jadi intinya saya ini nanti ya nggak mungkin jadi kades aja kan ya. Jadi yang penting jadi apapun saya bermanfaat gitu desa aja. Sodong sendiri mimpinya apa? Sodong menjadi desa emas. Desa semua. Iya. Masyarakatnya berjiwa entrepreneurship. Kemudian desanya juga menjadi desa mandiri. Terus desanya yang aman sesuai dengan motonya Sunan Sunan Giri ya, 5 Moh Limo itu. Tidak ada, maksudnya madat, maling, yang mateni gitu. Terus M-nya yang keempatnya itu main atau maksud judi. Terus madon. Gitu, jadi aman dari itu. Gitu. Terus yang S-nya itu sejahtera. Sejahtera itu keadaan lahir dan batin itu tercukupi. Nah, saya lihat Kang Doni ini punya karakter yang sangat different ya dengan beberapa desa yang lain. Religius juga, dan dulu yang menginspirasi Kang Doni punya kepemimpinan yang menurut saya sih sangat patut dicontoh ya, itu dari mana, siapa? Ya, kebetulan saya dilahirkan anak kepala desa, Pak. Terus kakek kepala desa, buyut juga kepala desa. Gitu. Jadi ada terahnya. Iya, jadi pimpinan itu turun menurun. Ya, mungkin kalau bahasanya bukan terah lah, tanpa saya sadari gitu. Kehidupan kecil saya itu dibentuk oleh ya kedatangan tamu kepada kepala desa. Oh, gini cara menyambut tamu. Banyak guru lah ya. Iya, oh gini ngobrol gitu kan. Jadi ngebentuk karakter saya tuh. Luar biasa. Jadi ya mau tidak mau saya juga mungkin ya harus mengikuti perjuangan atau meneruskan perjuangan Bapak gitu. Ketika ada pemilihan desa itu, kepala desa itu relatif tidak terlalu sulit ya. Ya, kalau bicara itu sih relatif, Pak. Maksudnya kita nggak boleh nyentengin orang juga kan ya. Yang pasti kita serius aja ingin mempersembahkan yang terbaik dan meneruskan perjuangan orang tua aja gitu. Oke, Kang Doni, ini obrolan singkat ya, tapi saya banyak belajar nih jadinya nih, banyak terinspirasi juga nih. Dan terakhir saya ingin gini, Pak, bukan hanya untuk desa Sodong ya, karena agar desa ini tidak dipandang sebatas raw material, gitu Pak, bahan baku mentah yang harganya murah kan gitu. Juga tidak ingin desa-desa
ini dipandang hanya sebatas manpower gitu. Itu subordinat. Iya, tenaga kerja yang berupah rendah gitu. Artinya di desa ini tempat untuk berkreasi dan berinovasi, sehingga desa tidak, tenaga kerja orang-orang desa itu tidak dipandang rendah upahnya kan gitu. Tenaga kan semuanya ada di desa kan ya, wilayahnya, SDM-nya, bahkan desa itu merupakan cikal bakal berdirinya negara kalau lihat sejarahnya. Desa adalah pilar bangsa dan desa adalah fondasi negeri kan ya. Nah itu sambung lagi ya Kang Doni ya. Jadi kebijakan pemerintah kan sekarang sangat berpihak ke desa nih. Iya betul. Dan dari sisi political will, iya. Alokasi budget anggaran juga itu sudah mulai arah ke desa ya. Mungkin pemerintah juga sadar kalau desa ini punya potensi segalanya. Iya. Kalau desa maju, bangsa ini juga maju. Nah, terakhir kan ada kebijakan pemerintah soal operasi merah putih. Iya betul. Mungkin ini apa yang dibangun oleh Kang Doni bisa disinergikan atau bagaimana Kang Doni menanggapi rencana pemerintah membangun operasi? Ya kalau saya ikuti ya tentang wacana tentang koperasi merah putih atau koperasi desa ini kan sebetulnya secara esensi tujuannya itu bagus lah gitu. Kita sangat setuju bagaimana caranya koperasi ini akan nanti ke depan akan menangani masyarakat yang terjerat hutang oleh rentenir dan sebagainya kan gitu. Cuma yang memang kami masih membingungkan ini pemanfaatan koperasinya, penggunaan kepada dana desa lagi gitu, yang akan dimanfaatkan dana desa lagi. Jadi berkurang. Ya, sementara kan di desa itu untuk menentuan rencana pembangunan tahunan di RKPDes itu kita melaksanakan yang namanya Musdes. Ya. Di Musdes itu ada BPD, Badan Permusyawaratan Desa, kemudian unsur-unsur masyarakat itu ikut merencanakan, berdiskusi gitu kan tentang bagaimana 1 tahun ke depan pembangunan desa ini. Tapi sementara ini sudah ada top down ya. Jadi di atas memiliki gagasan yang harus kita akomodir dengan penggunaan. Prinsip koperasi itu bottom up. Iya kan, kalau dilihat koperasi itu ya, itu kan didirikan oleh para anggota-anggota kan gitu. Gitu. Artinya nanti ini akan mengeliminasi usulan-usulan yang sudah kita mupakati. Kita nanti ada musdes perubahan kan gitu. Tapi ada musdes khusus. Pak Doni setuju dengan koperasi desa itu? Kalau tujuannya setuju, cuma nanti kalau anggarannya ini di mana gitu. Kalau dari anggarannya kembali ke desa lagi, ini perlu dipertimbangkan lagi. Cuma mungkin ada anggaran khusus dari pemerintah tentang koperasi merah putih ini yang nanti berkiprahnya di desa. Gitu. Kalau lagi-lagi mengambil ke anggaran desa nanti ya gimana kita, maksudnya musdes. Artinya semangatnya bagus. Semangatnya bagus. Spiritnya bagus. Betul. Mungkin dari sisi teknis pelaksanaan penganggarannya itu Pak Ute. Yang perlu. Nah ini yang jadi ramai kan itu. Itu ramai. Gitu. Tapi kan nggak akan, Kang Doni kan nggak akan ikut demo-demo lagi kan soal itu. Oke, Kang Doni. Siap. Terima kasih banyak ini obrolannya yang singkat tapi cukup menginspirasi. Saya kira banyak orang dan banyak para kepala desa yang lain tentang program-program dan strategi Kang Doni membangun desa Sodong ini. Baik pemirsa di rumah di mana saja berada, demikian obrolan saya dengan Kang Doni atau Doni Bambang, Kepala Desa Sodong, Kabupaten Tangerang. Cukup menarik dan inspiratif, semoga bermanfaat bagi semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.